Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarin Isak dalam program Kopinfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Pasca absen 2 tahun akibat pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober kemarin melepas ratusan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan. Pekerja migran yang dikirim menggunakan skema government to government dan memiliki kompetensi, keterampilan, dan pendidikan. Setelah 2 tahun Indonesia tidak bisa menempatkan pekerja migran ke luar negeri dikarenakan efek dari pandemi COVID-19. Akhirnya pada 17 Oktober 2022, Indonesia kembali melepas pekerja migran Indonesia atau PMI ke Korea Selatan dengan skema government to government atau G2G. Pelepasan ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo yang bertempat di Hotel Royal Jakarta. Presiden mengaku sangat senang dan merasa bangga dengan pelepasan tersebut karena pekerja migran yang akan berangkat kali ini merupakan sumber daya manusia dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, dan semangat yang optimis. Saya senang dan merasa bangga karena yang akan berangkat ke Korea ini adalah SDM dengan kompetensi, SDM dengan keterampilan, SDM yang memiliki pendidikan dan akan bekerja di Korea. Yang saya lihat tadi semangatnya betul-betul sebuah semangat yang optimis. Selain itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdhani menyampaikan bahwa pelepasan hari ini begitu spesial karena dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pekerja migran memang sudah seharusnya layak menerima perlakuan hormat dari negara, dikarenakan pekerja migran Indonesia merupakan penyumbang devisa yang begitu besar bagi Indonesia. Dan hari ini spesial, dihadiri Presiden. Mungkin hanya Indonesia satu-satunya negara di mana pelepasan setiap pekerja migran Indonesia itu dilepas oleh orang-orang penting di negara ini, termasuk Presiden Republik Indonesia. Ini bentuk penghormatan negara di mana para pahlawan devisa, penyumbang devisa yang sangat besar kepada negara yaitu pekerja migran Indonesia memang layak diberikan perlakuan hormat negara. Perintah Presiden jelas, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perintah Presiden jelas, setiap pekerja migran penyumbang devisa bagi negara yang sangat penting ini harus diberikan perlakuan hormat oleh negara. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen mendorong tercapainya pemerataan dan pemberdayaan akses digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan menggelar kompetisi TIK untuk kaum disabilitas. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mendorong tercapainya pemerataan dan pemberdayaan akses digital, termasuk inisiatif kompetisi TIK untuk disabilitas tahun 2022. Melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Kominfo menggelar pelatihan dan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam sambutannya menyampaikan penyelenggaraan kompetisi ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah dan penerapan peran Kementerian Kominfo dalam inklusi digital, terutama dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dalam penutupan sambutannya, Menkominfo mengapresiasi para pemenang kompetisi TIK untuk disabilitas 2022 yang diharapkan para peserta dapat mengembangkan keahliannya. Dan nantinya para pemenang pertama akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan benchmarking terkait dengan best aksesibilitas bagi disabilitas di luar negeri khususnya dalam dunia kerja. Pemberdayaan digital penting untuk terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kompetensi, secara khusus kompetensi penyandang disabilitas di dalam situasi persaingan kerja yang sangat luar biasa saat ini. Di era transformasi digital, tadi banyak proyeksi-proyeksi bahwa banyak lapangan pekerjaan yang akan ditinggal dan hilang. Pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan profesi-profesi di ruang fisik, namun akan digantikan dengan jenis pekerjaan baru, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang menuntut keahlian di bidang digital.
Pemirsa, tahun ini Indonesia diramaikan sebagai tuan rumah berbagai acara internasional. Salah satunya tuan rumah untuk pertemuan penyandang disabilitas se-Asia Pasifik. Acara yang bertempat di Jakarta pada 19 hingga 21 Oktober 2022 ini berfokus memberikan upaya pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pada 19 hingga 21 Oktober 2022 bertempat di Jakarta, Indonesia akan menjadi tuan rumah dari pertemuan High-Level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Implementation of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons. Pertemuan para pemangku kepentingan dari berbagai negara di Asia Pasifik ini bertujuan memberi masukan tentang kemajuan yang dicapai dalam 10 tahun terakhir, serta memikirkan arah strategis baru dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pertemuan ini juga diharapkan dapat menghasilkan draft Jakarta Declaration atau Deklarasi Jakarta untuk diimplementasikan dalam pemenuhan hak-hak disabilitas selama 20 tahun ke depan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebutkan salah satu tuntutan dalam pertemuan ini adalah promosi dan perlindungan hak-hak disabilitas, dikarenakan saat ini sangat banyak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Pertemuan ini nantinya akan diikuti oleh 31 negara anggota, 10 badan PBB, 12 pejabat setingkat menteri, kepala badan dari 11 negara, 3 negara asosiasi dan 50 organisasi masyarakat sipil wilayah Asia Pasifik. Dimandatkan di dalam pertemuan ini yaitu periode 2013-2022, periode untuk merespon tantangan dan hambatan dalam hal promosi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Kenapa disebutkan promosi? Karena memang banyak sekali diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Jadi kenapa kemudian salah satu tuntutan di dalam pertemuan ini adalah promosi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Presiden Joko Widodo melantik 7 anggota Dewan Pengawasan dan Badan Pengelola Keuangan Haji periode 2022 hingga 2027. Dalam pidatonya, Presiden berpesan agar pengelolaan keuangan haji dikelola dengan baik. Presiden Joko Widodo melantik 7 anggota Dewan Pengawas dan 7 anggota Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH periode 2022-2027 di Istana Negara Jakarta. Pelantikan tersebut didasarkan pada keputusan Presiden nomor 101/P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji. Di sisi lain, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Firmansyah N. Nazarudin, selaku Ketua Anggota Dewan Pengawas BPKH yang baru dilantik menyampaikan, pengelolaan keuangan haji harus dikelola dengan efektif, baik dari sistem maupun prosedurnya yang sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola keuangan. Harapan kami ke depan bahwa karena ini dana masyarakat, harus kita kelola dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan good corporate governance, dan segala macam harus dapat dipertanggungjawabkan, sistem dan prosedurnya harus baik, dan sudah tentu kami karena masih baru akan mempelajari dulu, kami perlu waktu beberapa saat untuk ke depan. Tapi harapan saya adalah bahwa dana ini adalah dana masyarakat yang harus kita kelola sebaik-baiknya sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola yang baik. Usai melantik 14 anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana, Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada 14 anggota yang dilantik. Pemirsa, setelah jeda iklan berikut, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.